Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan kembali pelajaran The Secret of Judas. Memang sudah lama sekali saya tidak upload video tentang The Secret of Judas. Tapi dengan adanya pandemi corona ini, ayo kita mau sama-sama lebih banyak lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang menguatkan kita, yang akan membuat kita sanggup menjalani hari-hari ini dengan baik, saudaraku. Kalau tidak, kita akan merasa ketakutan, kita akan merasa panik, kita mungkin akan merasa stres, bahkan bisa bersungut-sungut kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Ayo kita sama-sama belajar firman Tuhan. Banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan. Itu akan menguatkan kita, saudaraku. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran The Secret of Judas ini sudah masuk ke uh, Yudas 1 ayat yang keempat, bagian yang ke C, bagian yang terakhir, saudaraku. Yang pertama tadi, yang bagian yang ke A itu, karena ada orang-orang tertentu yang merangkak masuk sembunyi-sembunyi. Ya. Yang kedua itu, yang dari dahulu sudah ditandai untuk hukuman ini. Ya. Nah, yang bagian terakhir, saudaraku. Siapa orang ini? Yaitu orang-orang fasik yang mengubah anugerah Allah dengan kepada nafsu yang tidak terkendalikan. Nafsu yang tidak terkendalikan dan menyangkal satu-satunya Tuhan Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku. Itu bagian yang terakhir, Yudas 1 ayat yang keempat, saudaraku. Kalau dalam terjemahan baru itu tadi saya ambil dari dalam terjemahan King James yang diindonesiakan, tapi dalam terjemahan baru mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah atau anugerah Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dalam bahasa Inggris itu nafsu yang tidak terkendalikan, saudara. Nah, ini menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, hampir sama, saudaraku ya. Nah, bagian yang terakhir ini, saudaraku, kita belajar pengertian tentang orang-orang fasik. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ungodly. Ungodly. Itu orang fasik. Nah, ini adalah orang-orang yang berdosa tentunya, saudaraku. Karena dikatakan di dalam kitab Yudas ini adalah hidup rusak di akhir zaman. Ini adalah golongan orang-orang yang berdosa dan melakukan kejahatan. Jangan sampai kita tergolong sebagai orang fasik. Nah, kita belajar di sini jangan sampai. Dari pelajaran ayat yang keempat C ini, ada dua ciri orang fasik yang disebutkan di sini, saudaraku. Yang pertama, mengubah anugerah Allah kepada nafsu yang tak terkendali. Apa maksudnya ini? Orang fasik ini adalah orang yang mengubah anugerah Allah kepada nafsu yang tak terkendali. Ciri di sini, saudaraku, yang pertama ini menjelaskan siapa orang-orang fasik ini, yaitu orang-orang percaya. Ini orang-orang percaya loh. Kenapa? Karena dia punya anugerah Allah. Ya, orang-orang percaya yang dipakai iblis untuk alat kejahatan. Mereka punya anugerah, tetapi dia ubah anugerah itu kepada nafsu yang tak terkendalikan. Hawa nafsu, kejahatan, dosa, kedagingan, itu saudaraku. Contoh pertama adalah Saul. Kita lihat di sini, Saul itu notabene adalah orang percaya loh. Dia percaya Tuhan loh. Tetapi dia dipakai iblis melalui sifat apa? Sifat iri. Dia begitu iri dengan Daud. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul beribu-ribu. Itu perempuan-perempuan Israel menari-nari, bernyanyi-nyanyi itu, dan Saul mulai iri, dan dia gara-gara iri itu dia sampai mau membunuh Daud. Dikatakan dia melempar tombaknya itu, tapi Tuhan meluputkan. 2 kali Saul pada waktu Daud itu sedang main kecapi, Saul melemparkan tombaknya kepada Daud. Untung, itu bukan untung ya, puji Tuhan, Tuhan luputkan Daud. Kalau nggak gitu, Saul ini orang yang berpengalaman dalam perang, saudaraku. Harusnya kalau dia melemparkan tombak itu pasti kena, deket. Masa main kecapi sampai 30-40 meter kan tidak mungkin ya, sampai
ya 5 meter begitu, atau 10 meter lah paling jauh ya, dilempar, luput. Dan saat itu Daud tidak menyangka dia dilempar tombak, sehingga dia mungkin main kecapi, tapi bisa luput. Itu Tuhan yang meluputkan, saudaraku. Nah, di dalam 2 Samuel 2 ayat yang ke-25 dikatakan itu, Daud menyebut Saul sebagai orang fasik. Itu 2 Samuel 2 ayat yang ke-25. Kita lihat 2 Samuel 2 ayat yang ke-25. Oh, 1 Samuel 2 ayat yang ke-20. Oh, bukan ya. Saya mungkin salah tulis, saudaraku. Jadi Daud itu adalah orang benar, Saul orang fasik. Contoh kedua adalah Raja Ahab. Raja Ahab ini notabene juga dari bangsa pilihan Allah. Raja Israel. Tapi justru melakukan kejahatan, bahkan mempengaruhi Raja Yosafat, Raja Yehuda, untuk mau membantunya dalam perang dengan tipu muslihat. Dia pura-pura pakai pakaian biasa, Yosafat disuruh pakai pakaian raja, sehingga dia mau, kalau dibunuh kan nggak sampai kena dia. Loh, itu kan jahat sekali, saudaraku. Ingin membunuh Yosafat. Dia juga punya 850 nabi-nabi Baal, saudaraku. Begitu keji. Dia orang percaya tetapi mengubah anugerah Allah kepada nafsu yang tak terkendalikan. Kita jangan sampai, saudaraku, yang punya anugerah Allah, keselamatan di dalam Yesus Kristus, tapi justru kita gak pakai keselamatan itu, tapi justru kita ubah keselamatan itu untuk nafsu-nafsu yang tak terkendalikan. Sehingga apa? Orang-orang lain bisa terpengaruh. Duh, ini orang Kristen boleh ya ternyata ya bohong, boleh ya ternyata ya pornografi, boleh ya ternyata ya untuk marah-marah, maki-maki orang, meso-meso, bicara kotor, boleh ternyata ya. Nah, itu malah jahat, saudaraku. Jangan kita merawat tubuh kita untuk alat kejahatan, kata Roma, saudaraku. Itu ya. Orang-orang fasik ini, mereka merasa anugerah Allah ini tidak penting. Ya sekedar saya percaya Yesus, ya saya masuk surga gitu aja. Tapi enggak mengerti pengertian sesungguhnya tentang keselamatan. Enggak mengerti pengertian sesungguhnya tentang anugerah Allah. Anugerah Allah di mana Allah rela mengorbankan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Itu tidak main-main, saudaraku. Disiksa sampai mati di kayu salib hanya demi menebus dosa kita. Bayangkan, itu diubah untuk melakukan kejahatan. Mereka merasa apa? Orang-orang fasik ini merasa Allah itu kasih kok. Kalau aku berbuat dosa, tinggal aku bertobat, ya dosaku diampuni. Begitu remehkah? Begitu murahkah keselamatan itu di mata orang-orang fasik ini? Betul, sangat murah. Oleh karena itu jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang fasik ini, saudaraku. Nah, mereka juga membebaskan hawa nafsunya. Karena apa? Karena merasa merasa hukuman itu tidak kunjung datang. Kita baca di dalam Mazmur 73 ayat 11 sampai 12. Mazmur 73 ayat yang ke 11 sampai 12 dikatakan, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Bayangkan, Allah tahu tak? Apakah Allah punya pengetahuan? Diremehkan, saudara. Kalau tahu, ya bertobat, Tuhan ampuni salah. Terus masuk lagi itu 2 Petrus 2 ayat 22. Kristen babi dan Kristen anjing. Dimana kembali ke kubangan, sudah dibersihkan, kembali lagi. Anjing juga menjilat muntahnya sendiri. Aduh, itu menyedihkan hati Tuhan, saudaraku. Nafsu-nafsu ini karena
dia merasa hukuman tidak kunjung datang, akhirnya nafsu ini semakin kuat. Sehingga disebut nafsu yang tidak terkendalikan. Karena semakin kuat itu di dalam Roma 13 ayat 14 dijelaskan. Roma 13 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dalam terjemahan baru, dalam bahasa Inggrisnya, untuk memenuhi atau memuaskan hawa nafsu, the lust itu hawa nafsu, saudaraku. Itu terus makin kuat. Akhirnya nafsu jadi tidak terkendalikan. Kalau jadi tidak terkendalikan, akhirnya dosa semakin hebat, terus meningkat sampai puncaknya, akhirnya hukuman itu datang, saudaraku. Nah, akhirnya setelah hukuman datang, saudaraku, mereka menghujat nama Tuhan. Tuhan apa dan sebagainya. Nah, ini Roma 2:24. Orang-orang yang nggak percaya Tuhan, ini orang Kristen, tapi saya lebih baik dari orang Kristen itu. Kristen ngakunya kasih, ngakunya punya Yesus, kasih, hidup suci. Mana? Apalagi ada embel-embel, saya penuh Roh Kudus, tapi hidupnya apa? Dalam dosa. Sia-sia, saudara. Ayo kita mau perhatikan poin pertama ini. Mengubah anugerah Allah kepada nafsu yang tak terkendalikan. Artinya kita orang percaya jangan membiarkan hawa nafsu itu merajalela. Hawa nafsu ini meningkat, tapi harus kita bunuh, kita siksakan. 1 Korintus 9 ini ayat yang dalam tanda kutip kejam, tetapi tidak. Memang seperti itu harus. Ini dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Aku latih tubuhku, aku perhamba tubuhku. Aku tidak boleh tubuh daging ini menjadi tuan, menjadi bernyala-nyala. Jangan, saudara. Dalam Roma 6, kita baca satu ayat lagi. Roma 6 ayat yang ke-6, supaya kita tahu hawa nafsu ini jangan dibuat tidak terkendali, tapi harus dikendalikan, bahkan dibunuh, dimatikan. Dan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Lihat ya, manusia lama disalibkan supaya tubuh dosa kita, the body of sin, tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dalam bahasa Inggrisnya might be destroyed, dihancurkan. Tubuh dosa ini dihancurkan agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Apa maksudnya dihancurkan? Dalam bahasa Inggris destroyed, dalam bahasa terjemahan baru dikatakan hilang kuasanya, saudaraku. Nah, ternyata kalau saudaraku melihat itu di dalam bahasa Yunaninya, saudaraku, dalam Roma 6 ayat yang ke-6, di dalam bahasa Yunaninya itu katargeo dalam bahasa Yunaninya. Katargeo itu artinya adalah dibuat inaktif, dibuat tidak aktif. Nah, kita tahu istilah dibuat tidak aktif itu adalah istilah ilustrasinya itu radio tape, itu saudaraku, radio tape yang zaman kuno itu ada off, ada on di sini, terus ada maksimum. Betul ya, saudaraku ya. Nah, tubuh dosa itu berada di posisi 0, harus di posisi 0. Kita nggak bisa meng-off-kan tubuh dosa. Kalau tubuh dosa di-off-kan berarti kita sudah sempurna, tidak pernah bisa berbuat dosa lagi. Dengan kata lain, kita masuk surga, jadi orang sempurna. Itu di-off-kan itu saat apa? Saat kita ikut dalam pengangkatan atau kita menjadi orang sempurna. Kalau belum pengangkatan, Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya,
selama kita masih bernafas, kita belum mati, tubuh dosa itu harus di posisi nol. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, tubuh dosa ini akan bergerak. Volume radio itu akan bergerak, bahkan bisa maksimum, saudaraku. Nah, tubuh dosa ini harus dibiarkan nol. Kalau mau bergerak dikit, siksa. Dibiarkan dikit, siksa. Sampai off, saudaraku. Saatnya tiba, saat sangkakala dibunyikan, itu kita ikut pengangkatan. Tubuh dosa itu benar-benar off. Kita masuk surga tanpa pernah bisa berbuat dosa lagi. Atau saat kita mati di dalam Tuhan, sudah, kita gak bisa berbuat dosa lagi. Itu penghakiman. Percaya Tuhan Yesus, kita masuk dalam kerajaan surga selama-lamanya. Nah, itu pengertian mengubah anugerah Allah kepada nafsu yang tak terkendalikan. Itu orang fasik. Orang fasik bukan orang yang gak percaya Tuhan, tapi orang percaya Tuhan, tetapi justru dia mengubah anugerah Allah kepada nafsu yang tak terkendalikan, kepada dosa-dosa yang kecil-kecil, bahkan dosa-dosa percabulan, dosa-dosa apapun itu, saudaraku. Nah, yang kedua, menyangkal satu-satunya Tuhan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini orang fasik. Jadi dua ciri orang fasik. Yang pertama tadi, mengubah anugerah Allah kepada nafsu yang tak terkendalikan. Yang kedua adalah menyangkali satu-satunya Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Orang fasik pasti akan menyangkal siapa yang menjadi Tuhan dan Allah dalam hidupnya. Tuhan atau Tuan artinya itu harus ditaati. Itu arti Tuhan atau Tuan. Kita punya Tuan, kita punya bos, harus ditaati kan. Nah, orang fasik gak akan mau mentaati sebagian atau bahkan seluruh kebenaran firman Tuhan. Mereka gak mau. Gak enak. Hukum bertambah hukum itu apa sih? Alkitab itu cuman ini, Alkitab ini cuman hukum bertambah hukum. Gak mau aku mentaati. Atau saya taati sebagian yang enak-enak. Ada di dalam 1 Timotius orang yang gatal telinganya itu, dia suka mendengarkan guru-guru yang enak-enak aja. Tapi kalau ngajari pikul salib, menyangkal diri, matikan daging, hidup suci, waduh, apa itu nggak enak. Tapi kalau percaya Tuhan Yesus, pasti diberkati. Berkat itu akan berkali-kali lipat. I will multiply. Waduh. Tabur sedikit, tuai yang banyak. Waduh. Itu menyegarkan. Atau khotbah-khotbah apa? Kalau kamu berbuat dosa, tidak ada masalah. Tuhan Yesus akan memulihkan kamu. Nggak masalah berbuat dosa itu. Yang penting minta ampun. Itu kebenaran separuh yang diajarkan. Harusnya apa? Kalau kamu berbuat dosa, bertobat. Jangan berbuat dosa lagi. Karena dosa itu ada akibatnya. Dosa itu akan membuat rencana Allah rusak. Dosa itu akan membuat cacat di dalam hidupmu. Itu saudaraku. Ada orang-orang yang berbuat dosa. Misalnya dia suka bohong, suka tipu. Akhirnya apa saudaraku? Pada waktu dia besar, dia gak bisa dapat pekerjaan. Kenapa? Suka nipu. Orang-orang gak percaya. Atau dia bekerja di tempat A, kedapatan mencuri, dia dipecat. Dia mau kerja di tempat B. Tempat B telepon tempat A, ya apa nih orangmu ngelamar tempatku? Ya pasti dia bilang, wah itu gak bener, habis nyolong, gak diterima. Nah, cacat. Oleh karena itu saudaraku, ayo jangan menyangkali Tuhan. Ayo taati, jangan sangkali itu firman Tuhan. Nggak mau. Jangan. Taati firman Tuhan. Maka kita akan berkemenangan di dalam hidup ini. Nah, mereka menyangkali dengan apa? Mereka menyangkali dengan pemikiran-pemikiran mereka. Dengan falsafah mereka sendiri. Dengan logika manusiawi. Loh, kalau kerja nggak bujuk-bujuk nggak bisa. Harus bohong. Kalau nggak gitu gimana mau bisa sukses? Atau kamu nggak berzina, nggak bisa. Laki-laki kok. Nah, itu kan falsafah manusiawi. Kamu coba ilustrasi babon, gitu. Pejantannya banyak tuh. Nah, sama? Ya itu ya, babon
pejantannya kan banyak. Nah itu betul, perempuan itu harus punya laki yang banyak. Itu atau lupa, saya lupa ya, apa pejantan babonnya, babon itu pejantannya yang banyak. Itu ada ilustrasi seperti itu. Nah itu kan falsafah manusiawi. Itu kalau firman Tuhan bilang salah, buang itu, saudaraku. Nah selain itu, saudaraku, tadi kan dikatakan menyangkali satu-satunya Tuhan Allah. Tuhan Allah, Tuhan atau Tuhan itu adalah yang harus ditaati. Kemudian Allah ini artinya yang harus disembah, yang harus menjadi nomor satu dalam hidupnya, yang tidak boleh digantikan, digeser semilimeter pun dengan apapun itu, saudaraku. Itu Tuhan. Tapi orang fasik menyangkali satu-satunya Allah, gak ada yang disembah. Yesus, aku gak mau nyembah Tuhan. Aku mau menyembah uang. Aku mau menyembah berhala modern. Aku mau menyembah kepopularitasku. Aku mau menyembah macam-macam hal yang ada dalam dunia ini. Nomor satu Tuhan, nehi. Nomor satu Tuhan, no. Nomor satu uang. Nomor satu harta, tahta, wanita, dan lain sebagainya. Macam-macam hal. Itu, saudaraku. Dihabiskan waktunya untuk berhala modern itu. Dia rela korbankan rohaninya demi mendapatkan keinginan hawa nafsunya. Itu orang fasik. Satu-satunya Tuhan yang harus ditaati gak mau ditaati. Allah, dia gak mau menyembah Allah. Dia menyembah berhala modern. Dia sangkali semuanya dengan berbagai alasan yang logis maupun alasan yang terang-terangan. Dia tolak itu Tuhan. Saya gak butuh Tuhan Yesus. Saya hanya butuh uang. Duh, itu orang fasik, saudaraku. Dan akhirnya orang fasik ini akan berakhir kepada kebinasaan. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Kita baca Mazmur 1 ayat yang ke-6. Mazmur 1 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, di sini ayat yang keempat kita sudah belajar orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Itu adalah orang-orang yang mengubah anugerah Allah kepada hawa nafsu yang tak terkendalikan. Melasatkan keinginan daging, keinginan berdosa. Padahal punya anugerah Allah, tapi diubah pada nafsu itu. Kedua, orang fasik ini adalah menyangkali satu-satunya Tuhan yang harus ditaati siapa? Firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Itu firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 1 ayat 3. Firman yang menjadi manusia. Itu firman Tuhan. Disangkali. Gak mau. Dia menolak sebagian atau menolak seluruhnya. Karena bertentangan dengan falsafahnya dia. Bertentangan dengan logikanya dia. Atau tidak cocok dengan gaya hidup dia. Gitu. Kedua, jadi ya menyangkali satu-satunya Tuhan Allah. Nah, Allah ini apa? Yang disembah. Yang disembah itu adalah Tuhan Yesus Kristus tentunya. Nomor satu, tapi dia tolak itu, dia sangkali. Nomor satu adalah ya keinginan hawa nafsunya. Mungkin uang atau harta, tahta, wanita, popularitas, dan lain sebagainya. Berhala-berhala modern itu, hobi-hobi, dan lain sebagainya. Itu dia taruh di nomor satu, Tuhan Yesus di nomor terakhir. Itu orang fasik. Ya, kita sudah mengerti orang fasik. Jangan sampai kita menjadi orang fasik. Coba kita periksa diri kita. Apakah kita punya ciri-ciri ini? Apakah kita pernah mengubah anugerah Allah kepada nafsu yang tak terkendalikan? Atau kita pernah gak menyangkali firman Tuhan? Atau kita punya gak berhala modern itu? Itu menjadi perlindungan kita, saudaraku ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.